langsung bertanya. Tapi kita kenalan dulu ya sama produser saya di sini. Kayaknya saya berdiri ya, soalnya kayak itu takut dikira orang beda gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana trailer sudah ini, kalau juga posternya yang bikin semua merinding di sini. Ini pertanyaan memang langsung ke Bu Hadra. Trailernya intens, tadi kan banyak juga ada kata-kata intens. Terus lumayan bikin jantungan ya, putar 2 kali jantungan terus. Kira-kira idenya kenapa ini? Dari mana datang ide untuk film satu ini, Bu Hadra? Yang pasti ini based on santet lokal Indonesia. Kita kali ini memang riset lebih dalam lagi tentang santet yang santet lokal. Sebenarnya aku mau cerita juga, bahkan kita sampai riset ada salah satu daerah yang masih banyak banget dukun di sana. Gitu, tapi kita nggak bisa videoin, kita cuma bisa datang lihat doang. Ada satu tamu gitu yang datang terus sampai dukunnya itu bilang dengan santai. Jadi mau gimana? Bikin cacat, sakit atau apa? Dukunnya langsung gitu. Segitu aja dulu ya. Oke, segitu aja ya. Semua udah langsung mencekam. Nah, tapi kalau untuk kolaborasi film sendiri, sebenarnya ini kan bukan kali pertama Mbak Hadra bersama Raffi ya untuk meng-create sebuah film. Nah, apa nih yang unik dari film ini dengan kerjasama bersama Raffi, Mbak Hadra? Ya terus terang aku memang seneng banget gitu maksudnya kerjasama dengan Raffi Film, apalagi dikasih ruang buat eksplorasi itu sangat luas gitu loh. Yang pasti di kita si Jin dan Iliyin ini kita ingin memberikan sesuatu yang baru, bukan hanya ngomongin tentang si Jin tapi juga Iliyin, dua kitab yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Gitu. Di sini kayaknya kalau selama syutingnya dari baca skenario sih kita udah capek banget. Terus kebayang dari skenario aja udah secapek itu bacanya karena seintens itu semencekam itu sejak dari skenario, lalu ditulis sama Laila. Terus ketika syuting pun berasa banget kok ini nggak habis-habis ya adegan besarnya ya gitu. Kok ada terus ya setiap hari ya gitu. Jadi yang pasti seru banget, setiap hari selalu ada hal-hal yang kita buat di lokasi itu mencekam dan mistis juga gitu. Oke, sampai break nggak kayak mistisnya? Kalau break nggak mistis dong ya. Nah sekarang ke Pak Sudi di sini salah satu produser. Tentunya mendapatkan film ini pasti akan ada alasan sendiri. Kenapa akhirnya film Kitab Si Jin dan Iliyin ini menarik untuk digarap sebagai film? Ya, jadi saya pertama mau berterima kasih kepada Pak Raffi, Sky Media, Isi, ada Raya juga untuk bergabung di sini dan selalu support kami. Dan kedua memang ini konsep kita bekerjasama dengan PW lagi, dan sama-sama dan Denny dan kita buat konsep yang sangat berbeda. Jadi dulu pikir memang mau bikin santet, kenapa bikin sesuatu yang unik, pikir kenapa sedih dan sampai karena CTN memang spektakuler berbeda. Oke, dan itu memang menjawab ya walaupun baru cuplikan tadi di trailer spektakuler memang iya sih. Oke, setelah sama produser kita mau ngobrol sama jajaran cast yang sudah ada di sini. Pertanyaannya untuk barengan dulu ya. Tadi udah satu kata tentang trailernya. Nah sekarang boleh dijelaskan ke teman-teman media karakter teman-teman di sini seperti apa dan perannya sendiri. Dari yang paling dewasa dulu, Sultan. Dia ini karakternya Usil. Itu ada kedua dari Bulan Nanti. Dia dari Usil, terus dibilangin dan dia suka sama habis gitu. Nah dia mati. Sudah mamanya meninggal, dan ini profesi sama dunia bisnisnya dia tuh ngomongin kalau dia bisa bicara sama arwah yang bertiga.
Oke, berarti itu karakternya usil ya, Dean. Saya Sultan sebagai Dean yang usil dan percaya dengan hal-hal bisnis. Baru dalam bagian selanjutnya. Saya dengan Aisyah Ayu, saya di sini berperan sebagai oma banyak ya, karena ada cucu saya. Ya saya karakter Abad ini agak NPD. Kayak ada ragu NPD. Jawab banget sebetulnya. Ya benar-benar bisa mengkreat sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, playing victim, ya hal-hal yang seperti itu. Nonton aja ya seperti apa. Kawaii. Halo, aku Kawaii dari Dewi berperan sebagai Tika. Tika ini dia anak sulung dari Ibu Laras dan Bapak Nudi, kakaknya Dean. Saya kayak gitu ya. Silsilahnya Jadi memang Tika ini dia anaknya cenderung pasif gitu ketika menghadapi masalah. Apalagi keluarganya ini memang dia dari teman-teman lihat gimana ya keluarga saya gitu ya. Jadi memang dia seringkali terhimpit di keluarga ini dan dia mencari ketenangan di surau. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke ini Saya juga, saya diperan sebagai Yudi. Ibu ini karakternya gadis lugu aja gitu, gadis lugu yang tinggal di desa ya. Untuk memang cuma itu aja, dia baik, tadinya dulu tapi karena dia merasa banyak sekali ketidakadilan yang dihadapi di hidupnya, dia mencoba untuk mencari keadilan buat kehidupannya ini gitu. Jadi dan mungkin cara yang diambil salah, misalnya dia mencoba mencari keadilan dengan balas dendam dengan apa yang dia diterima di hidupnya dengan menyangkat orang-orang yang dia rasa dan merugikan dia. Oke. Terakhir. Halo semuanya, saya Dinda Dewi. Di sini aku berperan sebagai Laras. Laras itu adalah anak dari Ibu Akbar yang diperankan sama Ibu Nai, punya Kawaii Tika dan Dean, namanya Yuli, dan istri dari Rudi yang diperankan Tara Budiman. Jadi ada Tara Budiman di sini. Jadi kalau ya, harus nggak ikut Bu. Singkatnya sih Laras ini adalah dia sosok ibu rumah tangga, anak yang dibesarkan dengan ketakutan, kemarahan, dan juga dendam. Dia hasil produk dari seorang ibu yang NPD. Iya. Itulah Laras. Kira-kira seperti itu. Lumayan overprotective sama keluarganya, tapi ya balik lagi segala yang berlebihan itu pasti akan tidak baik. Kira-kira seperti itu Laras. Oke. Terima kasih untuk